Hai guys, balik lagi bareng gue Evan. Kali ini kita udah kedatangan HP terbaru lagi nih dari Samsung. Ya, ini adalah HP entry level dari Samsung yang dijual di harga 1,5 jutaan. Ya, jadi kemarin gue tuh pre-order di Shopee, harganya itu 1549 untuk yang varian RAM 3 GB dengan memori internal 32 GB. Jadi kayak gini nih kotaknya. Si Samsung Galaxy A03, dia juga ada ya versi yang lebih murahnya lagi, si Samsung Galaxy A03 Core. Tapi kali ini kita unboxing dulu yang si Samsung Galaxy A03 nih yang baru banget dirilis resmi sama Samsung di Indonesia. Jadi kotaknya kayak gini, bagian depannya kita udah kelihatan nih sama desainnya dari Samsung Galaxy A03 nih. Jadi dia tuh ada dua kamera ya. Jadi modelnya kayak gini, seperti HP Samsung kebanyakan bagian depannya. Ini gue dapetnya yang warna black, warna hitam. Yuk langsung aja kita buka si Samsung Galaxy A03. Gue juga kemarin pas pre-order itu di Shopee, gue juga ada dapat special gift khusus dari Samsung yang nanti akan gue kasih lihat ke kalian special giftnya apa. Jadi ini di dalamnya ini ada box yang isinya seperti kita udah bisa tebak. Ini ada buku panduan, ada kartu garansi, oke, terus ada stiker email. Ini ada handphonenya, kita taruh dulu di sini. Dan kita nggak dapat case ya. Terus ini ada kabel dengan portnya ini micro USB. Ya, ini portnya micro USB dengan adapter pengecasan di outputnya 7,8 watt. Ya, ini dia. Agak tanggung ya, nggak 10 watt aja sekalian. Ini soalnya cuma di 7,8 watt. Bener-bener tanggung nih, unik nih. Nggak nyampe 10 watt jadi outputnya. Terus di dalamnya ada SIM ejectornya. Oke. Jadi awal tahun tuh Samsung tuh cukup ngegas keluarin handphone terbarunya. Kemarin setelah ada S21 FE, terus ada A03 Core, terus sekarang ada A03. Gue tuh nggak penasaran doang nih sama penerusnya dari si Samsung Galaxy A52, A72, A32, penerus-penerusnya nih yang gue nantiin banget di tahun ini. Ini dia handphonenya Samsung Galaxy A03. Jadi dia punya key selling point atau nilai jual utama itu ada 3 hal. Infinity TV display untuk bagian layarnya, dual kamera 48 megapiksel untuk kamera utamanya, dan ada kamera kedua 2 megapiksel untuk depth sensor, dan ada baterainya nih yang jumbo banget. Banget nggak ya? Ya jumbo aja lah ya untuk ukuran sekarang tuh di 5000 mAh. Karena kan sekarang tuh ada handphone yang baterainya itu tuh bahkan udah sampai 7000 mAh. Jadi ini baterainya 5000 mAh si Samsung Galaxy A03. Yuk kita buka aja si Samsung Galaxy A03. Jadi kayak gini untuk bagian desain belakangnya. Tuh. Ini gue copotin dulu untuk stikernya. Jadi untuk sekarang itu Samsung itu punya desain frame kameranya tuh ini ya, bulat-bulat gini ya. Jadi kameranya itu tuh nggak disambung, di finishingnya tuh jadi kayak dipisah-pisah gitu. Bulatannya kayak si Samsung Galaxy S21, terus S22 bocorannya juga sama kayak begini, hampir mirip-mirip. Galaxy Z Fold, Z Flip juga mirip-mirip nih desain frame kameranya. Jadi ini dia desain frame kamera dari si Samsung Galaxy A03. Jadi untuk kamera utamanya tuh di 48 megapiksel, kamera kedua 2 megapiksel. Kayaknya ini untuk kamera utamanya tuh ada di bagian bawah ya, yang di bagian atasnya nih baru 2 megapiksel. Terus ini ada LED flashnya. Dan ini tuh bahannya dari polikarbonat pastinya, karena harganya yang murah banget di 1,5 jutaan. Terus ini juga teksturnya enak, gripnya. Dia ada tekstur-tekstur kayak apa ya, kayak tuh, kayak garis-garis gitu. Feelnya juga solid banget nih si Samsung Galaxy A03. Di bagian atasnya terus ada mic, bagian kanannya ada tombol power, tombol volume, bagian bawahnya ada audio jack, ada mic, ada micro USB, ada speaker. Di bagian kirinya ada SIM tray yang support dual SIM card dan micro SD. Rada sayang ya, ini harusnya coba Samsung bagian bawahnya tuh kasih kita USB-C. Yuk Samsung, yuk bisa yuk di harga 1 jutaan kasih port USB-C untuk pengecasannya. Karena kan udah lumayan jarang ya orang yang pakai atau punya kabel micro USB, kebanyakan tuh sekarang tuh udah USB-C. Yuk langsung aja kita jalanin si Samsung Galaxy A03. Ya, jadi ini dia guys tampilan awal dari Samsung Galaxy A03.
Jadi dia ini layarnya itu punya luas layar di 6,5 inch dengan resolusi HD+. Layarnya sendiri ini IPS TFT atau IPS LCD ya. Dia ini belum AMOLED untuk layarnya. Luasnya 6,5 inch HD+ dan Infinity V display. Jadi kayak gini nih tampilannya. Dia pakai Android versi 11, One UI versi 3.1 kalau gua nggak salah. Coba kita cek. Ya, jadi ini benar One UI Core versi 3.1. Jadi dia tuh bukan One UI yang reguler ya, dia tuh One UI Core atau versi light atau versi yang lebih ringan dibandingin One UI, karena kan disesuaikan juga dengan speknya nih, yang RAM-nya tuh cuma 2 GB aja. Terus versi Android-nya 11, versi Android 11 kayak gini. Jadi tampilannya ya mirip-mirip lah ya, masih sama aja sama handphone Samsung terbaru lainnya. Dan buat yang nanya, dia tuh belum punya fitur NFC. Sekarang coba kita lihat untuk koleksi wallpapernya. Karena gue tuh penasaran, tiap HP baru tuh gue penasaran sama wallpaper yang dibawanya. Gue seneng nih. Kalau brand tuh rajin ya buat wallpaper baru di setiap handphonenya gitu ya. Jadi nggak bosen. Jadi ini dia koleksi wallpapernya. Kayaknya yang baru yang ini deh. Yang sekarang di tampilan awalnya nih kayak gini. Nah, terus untuk prosesornya mungkin pada penasaran nih pakai prosesor apa sih Samsung Galaxy A03. Kita cek skor Antutunya. Skor Antutunya itu tadi gua ya tes, ini hasilnya tembus 100.000 di 133.400 sekian tepatnya. Dan untuk prosesornya, dia ini pakai prosesor bukan MediaTek, bukan Snapdragon, dia tepatnya pakai prosesor Unisoc 9230. Gue agak asing ya dengan prosesor ini, Unisoc UMS 9230. Walaupun sekarang handphone baru tuh atau tablet udah lumayan banyak yang pakai prosesor Unisoc ini, mulai dari Nokia tabletnya yang T20 kemarin, terus ada handphone dari Tecno juga pakai prosesor Unisoc. Dan ini dia untuk tampilan menunya. Untuk kamera utamanya, dia nih punya resolusi di 48 megapiksel. Dan kamera kedua depth sensor 2 megapiksel. Jadi ini ya, dia menu kameranya ini auto biasa, ini lensa zoom, digital zoom. Dan untuk videonya dia bisa maksimal di resolusi Full HD 30 fps dan SD. Dia juga udah ada mode portrait atau depth sensor, karena kan dia juga udah punya sensor depth sensor dedicated. Jadi dia khusus depth sensor 2 megapiksel. Untuk bagian depannya, bagian kamera selfie-nya dia juga sama. Ini bisa lebih lebar, bisa lebih wide untuk angle-nya. Untuk videonya maksimal di Full HD 30 fps juga. Jadi kalau menurut kalian gimana nih si Samsung Galaxy A03 yang dijual di harga khusus flash sale tuh 1549. Kalau nggak salah untuk harga normalnya itu tuh di 1649 ya. Tapi seperti yang tadi gue bilang nih, gue dapat bonus khusus pas lagi PO di Shopee, karena periode pre-ordernya tuh sampai 24 Januari. Sampai 27 kalau nggak salah ya. Untuk pre-ordernya. Dan sekarang nih, ini dia hadiahnya. Kita dapat soft clear cover dari Samsung khusus untuk si Galaxy A03. Coba gua atur dulu untuk brightness-nya. Ya, jadi kayak gini, kita dapat khusus spesial pre-order soft clear cover dari Galaxy A03. Official ya, jadi ini ori dari Samsung. Oke. Jadi lumayan kan, dapat harga lebih murah, terus kita juga dapat bonus case-nya nih, mantap. Sekarang kita balik lagi ke si Samsung Galaxy A03-nya. Jadi kalau dilihat-lihat sih, kalau menurut gue ini handphone sih cocok nih buat kalian yang emang lagi nyari handphone dengan budget 1,5 jutaan tapi harus merek Samsung. Jadi ini dia pilihannya sih yang paling oke banget untuk HP terbaru. Dengan 1,5 jutaan kalian udah dapet layar luas 6,5 inch, resolusinya SD, dan juga kalau yang gue lihat sih ini layarnya tuh oke banget kualitas panelnya. Terus juga warna-warnanya vivid, cukup detail, cukup tajam untuk sekelas layar SD+. Terus baterainya juga jumbo 5000 mAh. Dan yang pasti tampilan dari Samsung untuk UI-nya tuh menurut gue sih ini salah satu handphone Android yang paling oke ya untuk tampilannya, paling user friendly dan paling mudah digunain untuk HP Android untuk UI-nya.
si One UI versi 3. Ini One UI versi core ya. Dan sekarang langsung aja yuk, nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung cek aja untuk performa gamingnya. Gue udah download PUBG, sekarang aja langsung kita mainin game PUBG Mobile. Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke game PUBG nih, yang gue setting tadi di settingan maksimal. Cuman sekarang gue lari dulu, karena ini lagi dikejar nih, lagi ditembakin. Dan untuk settingannya kita cek, grafisnya nih maksimal bisa di SD, oke. Frame rate-nya bisa di high, jadi mantap nih. Untuk grafisnya bisa di SD. Sekarang coba kita mainin di grafisnya smooth dengan frame rate-nya di high. Kita lihat gimana performanya dari prosesor dari Unisoc. Yang angkanya gue tadi lupa ya, cuman ini sih kalau yang gue lihat nih cukup oke banget nih untuk di harga 1,5 jutaan dan merek Samsung. Performa gamingnya enak, respon layarnya juga enak. Jadi cukup bisa diandelin nih buat kalian yang lagi nyari handphone dengan harga 1,5 jutaan, layar luas dan masih oke atau masih bisa banget buat diajak main game. Kalian bisa ajak buat main game PUBG, Mobile Legends. Untuk Genshin Impact, gue nggak yakin ya, nggak yakin nyaman kalian mainin game Genshin Impact di handphone ini. Kalau gue sih rekomendasinya kalian main game paling mentok ya kayak Mobile Legends, Call of Duty gitu ya. Kalau Genshin Impact sih nggak yakin ya gue ya. Tapi kalau sekelas PUBG, Mobile Legends, atau Call of Duty, Free Fire gitu-gitu yang sekelasnya sih ini masih oke banget. Dengan kombinasi baterai 5000 mAh, terus udah gitu kameranya juga yang cukup oke. Tadi gue lihat hasilnya. Layarnya luas, harga 1,5 jutaan. Oke banget buat kalian bisa andelin untuk jadi handphone kedua, ataupun kalian yang budgetnya mepet, atau kalian yang udah punya anak pengen kasih handphone ini ke anak kalian untuk jadi handphone utama mereka. Ini handphone sangat bisa gue rekomenin banget. Tuh, ini juga kalian bisa lihat sendiri, performanya juga sangat oke banget nih untuk kita main game. Jadi untuk harga 1,5 juta, ini adalah handphone yang kalian bisa pertimbangin kalau kalian lagi nyari handphone dengan merek Samsung. Oke, jadi kalau menurut kalian gimana guys tentang si Samsung Galaxy A03 ini untuk di harga 1,5 jutaan? Kalau kalian ada pertanyaan, atau ada komentar, kalian bisa langsung aja sampein pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar di video ini. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Gadgetpedia ya, karena nanti gue akan mau banyak bikin giveaway yang menarik untuk kalian dapetin nih, dan kalian tunggu. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys!